Assalamualaikum, kita ketemu lagi di mata kuliah reading. Kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai passive construction atau konstruksi kalimat pasif dengan tensi simple past. Lalu yang kedua, kita akan exercise atau latihan. Yuk kita mulai passive construction. Ayo kita bahas apa sih passive voice construction. Jadi nih teman-teman, intinya passive voice construction itu adalah kalimat yang subjeknya menjadi penderita terhadap kata kerja atau verbnya. Kok subjek menderita sih? Subjek sebagai penderita maksudnya subjek itu dikenai suatu perbuatan teman-teman. Contohnya, mobil dibeli, subjeknya mobil, dia dikenai suatu perbuatan. Apa perbuatannya? Dibeli. Gelas dibanting, subjeknya gelas, subjeknya dikenai suatu perbuatan. Apa perbuatannya? Dibanting. Kamu dicintai, subjeknya kamu, subjeknya dikenai suatu perbuatan, yaitu dicintai. Jadi, kalau subjeknya dikenai suatu perbuatan, maka dia disebut sebagai kalimat pasif. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas pembentukan kalimat pasif. Yuk, kali ini kita akan membentuk kalimat pasif dari tensi simple past. Nah, teman-teman sekalian, kata kerja yang dapat diubah menjadi kalimat pasif hanyalah kata kerja transitif aja, atau kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, eat, makan, buy, membeli, sell, menjual, etc. dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, Ani eats pizza. Ani makan pizza. Jadi di sini kata kerja transitifnya adalah eat atau makan. Nah, kata kerja transitif ini butuh objek. Makan apa dia? Nah, di situ ditulis pizza. Makan pizza. Itulah mengapa kata kerja eat, buy, atau sell disebut kata kerja transitif, karena dia membutuhkan objek. Nah, selain kata kerja transitif, teman-teman, perlu diketahui bahwa kalimat pasif tidak bisa dibentuk oleh kata kerja intransitif. Kenapa kalimat pasif tidak bisa dibentuk oleh kata kerja intransitif? Karena kata kerja intransitif itu tidak memiliki objek. Apa aja sih contoh kata kerja intransitif? Contohnya seperti sleep, tidur, go, pergi. Nah, coba deh kalian lihat contoh kalimatnya. Ani sleeps. Ani tidur. Kata kerja sleep di sini adalah kata kerja intransitif. Kenapa? Karena tidak ada objeknya setelah kata kerja. Berbeda kan dengan kalimat transitif yang ada di sampingnya. Kalau di kalimat transitif kan ada objeknya, Ani eats pizza. Objeknya adalah pizza. Tapi di kata kerja intransitif ini tidak ada objeknya sama sekali. Hanya ada kalimat Ani sleeps saja. Hanya ada Ani sebagai subjek dan sleep sebagai kata kerja. Nah, kata kerja intransitif inilah yang tidak bisa dijadikan sebagai kalimat pasif. Lalu gimana sih cara membentuk kalimat pasif dari simple past? Ikuti langkah berikut ini. Kita mulai dengan contoh sebuah kalimat simple past. Ani ate a pizza. Ani makan pizza. Teman-teman sekalian, kalimat ini akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Gimana ya caranya? Langkah pertama, kalian ubah objek kalimat aktif, kalian ubah posisinya menjadi subjek di kalimat pasif. Di kalimat Ani ate a pizza, objeknya adalah pizza. Jadi, di kalimat pasif,
kita letakkan objek tersebut di depan kalimat. Langkah kedua adalah kita meletakkan to be setelah langkah pertama tadi. Di dalam simple past ada dua buah to be, yaitu were dan was. Kalau subjeknya they, we, you, maka to be-nya adalah were. Kalau subjeknya he, she, it, dan I, maka to be-nya adalah was. Di kalimat di atas, Annie ate a pizza, maka to be yang digunakan untuk menjelaskan a pizza atau sepotong pizza adalah was. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Setelah kita menentukan to be-nya, maka kita harus mengubah kata kerja menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari eat atau makan adalah eaten. Maka kalimat pasifnya menjadi a pizza was eaten. Sepotong pizza dimakan. Oleh siapa dimakannya? Oleh Annie. Maka kita tambahkan menjadi a pizza was eaten by Annie. Demikian adalah 3 langkah untuk mengubah kalimat aktif Annie ate a pizza menjadi kalimat pasif a pizza was eaten by Annie. Sederhana kan? Sekarang kita mulai contoh kalimat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Kita mulai contoh kedua. Kalimat aktifnya Annie bought 2 cars yesterday. Annie membeli 2 buah mobil kemarin. Nah, sekarang kita akan mengubahnya menjadi kalimat pasif dengan menggunakan ketiga langkah yang ada di layar kalian. Maka hasilnya menjadi 2 cars were bought by Annie. Lalu bagaimana dengan kata waktu yesterday? Apakah yesterday berubah saat diubah menjadi kalimat pasif? Nah, teman-teman, untuk keterangan waktu seperti yesterday, maka keterangan waktu pun akan berubah ketika menjadi kalimat pasif. Yesterday di kalimat aktif akan berubah menjadi the day before pada kalimat pasif. Nah, teman-teman, keterangan waktu apa saja sih yang berubah ketika diubah menjadi kalimat pasif di tensi simple past ini? Simak berikut ini. Berikut adalah daftar time word atau keterangan waktu yang berubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam tensi simple past. Yesterday berubah menjadi the day before atau the previous day. Last night berubah menjadi the night before atau the previous night. This week menjadi that week, last month menjadi the month before, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat contoh berikut ini yuk. Annie drank milk last night. Maka kalimat pasifnya menjadi milk was drunk by Annie the night before. Seperti itu ya teman-teman, perubahan pada keterangan waktu di kalimat pasif dalam tensi simple past. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita beralih ke tugas pertama. Seperti biasa, silakan kalian tulis di kertas lembar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nanti difoto dan hasilnya dikumpulkan ke koordinator kelas masing-masing. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa sih passive construction itu? 2. Apa sih transitive verb? 3. Apa sih intransitive verb? 4 dan 5 silakan ubah jadi pasif.
Teman-teman sekalian, tidak hanya kata keterangan waktu saja yang akan mengalami perubahan saat menjadi kalimat pasif. Kata pengganti orang atau pronoun juga mengalami perubahan apabila dia berubah menjadi kalimat pasif. Kalau di kalimat aktif kita menggunakan pronoun atau kata ganti orang I, maka ketika berubah menjadi kalimat pasif, I berubah menjadi me, we berubah menjadi us, you tetap you, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it tetap menjadi it. Bagaimana ya contohnya biar mudahnya? Contohnya misalnya, I ate a pizza yesterday. Ketika berubah menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya akan menjadi a pizza was eaten by me the previous day. Nah, di situ kita bisa jelas melihat bahwa I di kalimat aktif berubah menjadi me di kalimat pasif. Gampang kan? Sekarang kita beralih ke tugas terakhir atau tugas kedua. Ubahlah kalimat aktif berikut ini menjadi kalimat pasif dengan menggunakan kata ganti orang atau pronoun yang tepat seperti yang baru saja kita pelajari. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menyimak perkuliahan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang tentu saja banyak sekali terjadi di dalam video ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.